Hutan menjadi ruang hidup utama bagi masyarakat adat di Papua Barat Daya. Di wilayah ini, hutan tidak hanya berfungsi sebagai kawasan alam, tetapi juga sebagai sumber pangan, ekonomi, dan budaya yang menopang kehidupan sehari-hari warga. Di Kampung Bariat, Distrik Konda, hamparan hutan sagu seluas sekitar 19.000 hektar menjadi tumpuan hidup masyarakat. Dari total kawasan hutan yang mencapai kurang lebih 40.000 hektar, sagu menempati posisi penting sebagai sumber pangan sekaligus penghasilan keluarga. Berbal sagu, jaku, belah ujung, dan juga umbut dan maghrib. Ini adalah cara warga suku Afsya mempertahankan tradisi menokok sagu dengan menggunakan alat-alat sederhana. Proses pengolahan dilakukan secara manual, dimulai dari pemilihan batang sagu hingga penokokan untuk menghasilkan pati. Cara ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari identitas budaya, sekaligus penopang kehidupan masyarakat suku Afsya. Perempuan memegang peran penting dalam pengelolaan sagu di tengah kehidupan masyarakat subsuku Afsya, Kampung Bariat. Di tangan perempuan, sagu tidak hanya diolah sebagai bahan pangan, tetapi juga dijaga sebagai bagian dari keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas. Besar kah? Besar. Sampai dari kampung dari berdiri sih baru lihat. Dengar ini, alam tahu kelihatan. Amin. Ada main kaget sih. Francina Karet, salah satu warga subsuku Afsya, menegaskan bahwa sagu merupakan pangan paling utama dan tidak tergantikan bagi masyarakatnya. Sagu bagi kami yang ada di suku Afsya, Kampung Bariat, sagu adalah yang paling penting dan yang paling terutama. Kalau kita tidak hidup tanpa sagu, kita bisa mati. Karena dari kita memakan sehari-harinya cuma sagu, tidak. Jadi tidak ada makanan yang nasi itu cuma penambahan. Tapi sagu adalah yang terutama dan yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, sagu menjadi sumber makanan pokok yang telah dikonsumsi secara turun-temurun, jauh sebelum hadirnya bahan pangan dari luar. Ketergantungan masyarakat Afsya terhadap sagu tidak semata berkaitan dengan kebutuhan konsumsi. Lebih dari itu, sagu menjadi penopang kehidupan, mulai dari ketahanan pangan keluarga hingga kelangsungan sosial dan budaya masyarakat. Iya, kalau sagu, kalau kita kerja bersama, atau mencari dana untuk anak sekolah, atau ada kegiatan di gereja, kegiatan di pemerintah, itu biasa tuh satu hari itu satu pohon. Satu pohon itu kalau biasa, kalau sagu yang santan, sagunya banyak, patinya banyak, itu biasa sampai bisa 20 karung. 20 karung biasa kalau kita jual, biasa tuh dan hampir itu satu karung biasa 200.000. Jadi biasa tuh nggak dapat sampai bisa 4 juta, ada yang 2 juta. Kalau tergantung sagu yang banyak, patinya banyak. Dapat dari kang dombe satu saya cari sagu satu kan sama teman keluarga. So nani kota dor kemari balik pakai. Tradisi pengelolaan sagu terus dipertahankan, memastikan warisan leluhur
tetap hidup di tengah perubahan zaman. Selain sagu yang menjadi pangan utama, alam juga menyediakan beragam sumber bahan pangan lain bagi masyarakat. Pemanfaatan ekosistem sekitar menjadi pijakan penting bagi warga untuk terus memenuhi kebutuhan dapur mereka secara mandiri. Di Kampung Klaugin, alam sekitar menghadirkan sumber kehidupan lain yang tak kalah penting, yakni udang sungai. Ekosistem sungai menjadi bagian tak terpisahkan dari ruang hidup masyarakat setempat. Dari aliran sungai inilah, warga memperoleh sumber pangan sekaligus penghidupan, yang dimanfaatkan untuk konsumsi sehari-hari maupun menopang ekonomi keluarga. Kenalkan, nama saya Orpa Sawen. Asal Kampung Klaugin, Distrik Seremok. Kita di sini penghasilan udang, contoh 1 hari full, kalau kita keluar mancing keluar dari pagi sampai sore, kalau pulang penghasilan itu rata-rata 20 ekor atau 30 ekor itu ada. Itu kita jual itu per ekor, yang ekor besar, 1 ekor besar itu 20.000. Sedangkan yang sedang 3 ekor 20.000. Sesuai dengan per ekor. Jadi yang tadi seperti saya bilang, yang 3 ekor 20.000 itu seperti ini. Ini yang 3 ekor 20.000. Sedangkan yang 20.000 1 ekor itu yang seperti ini. Ini yang 1 ekor 20.000. 1 ekor begini 20.000. Hasil yang kita memperoleh itu, bapulan sampai di kampung, kita jual tapi ini belum ada pasaran begitu. Hasil udang ini kita jual, kalau ada orang yang dari Sorong datang, kalau ada orang yang butuh udang, nanti don datang masuk di kampung. Tapi udang kita piara saja di dalam bak atau kita kasih masuk di dalam penampung, langsung kita lepas di pinggiran Kali Seremok saja, kita piara. Ada orang yang datang cari udang untuk mau beli, kita jual. Hasil dari udang ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ada juga untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Terus kalau ada target-target ke gereja, itu kita pakai hasil dari udang. Udang sungai memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain menjadi komoditas yang dapat dijual, udang sungai juga diolah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan kerabat. Kotoran. Jalan jauh dengan. Di dalam itu. Masyarakat setempat juga hingga kini masih menjaga tradisi memasak. Salah satunya
adalah memasak menggunakan bambu yang dalam bahasa lokal dikenal sebagai Yoi Necik Biolo. Tradisi ini bukan sekedar cara mengolah makanan, melainkan upaya masyarakat dalam mempertahankan kearifan lokal yang telah diwariskan. Kemarin jam begini sudah. Bapak di dalam barang Bapak putar tanya. Tapi tidak. Tetap bilang. Pisang di sini. Sebagai sumber protein, udang sugai berperan penting dalam melengkapi sagu dan pisang yang menjadi makanan pokok masyarakat. Begitu. Selain memiliki potensi pangan bernilai ekonomi tinggi, Ambilin. udang sungai diolah secara tradisional dengan prinsip tidak berlebihan. Kehadirannya tidak hanya memperkaya menu harian keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga asupan di gizi, kegiatan 17 khususnya November. bagi anak-anak dan orang tua. Ayo makan rame-rame sini. Saya kasih lihat dulu foto tadi. Bisa. Di Kabupaten Tambrau, hutan dikelola masyarakat juga sebagai kawasan konservasi. Salah satunya, pengembangan lokasi pengamatan burung cendrawasih di Kampung Nanggou, Distrik Sausapor. Mangko. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 km menyusuri kawasan hutan dan tiba di lokasi pengamatan cendrawasih, sekitar jam 6 pagi, burung endemik Papua ini mulai menampakkan diri dan menari di ranting-ranting pepohonan. Di lokasi pengamatan ini, Johannes Yesnat, salah satu pemandu pengamatan burung, mengatakan sekitar 5 hingga 6 ekor cendrawasih minor kerap muncul di kawasan tersebut. Ya, kalau minimal pagi tuh kadang sampai 4, 6, 5, sampai 7 ekor. Itu tergantung cuaca juga. Kalau memang cuaca agak cerah bagus, ya yang tetap orang main banyak. Kalau macam cuaca agak buruk, macam hujan atau mendung-mendung, paling 3-4 ekor saja. Lokasi ini baru dalam 1 tahun 2025 ini. Baru 6 bulan kapan? 6 bulan. Ini baru masuk ke yang ke-7 ini. Kita kemarin buat survei itu sama-sama dengan dari teman-teman dari LSM WWF sama teman-teman dari Dinas Pariwisata. Kita buat survei, memang baru dapat 1 titik. Titik untuk cendrawasih kuning. Ya memang ada spot yang ada lagi, cuma memang spot-spot yang ini memang masih jauh, jadi sementara kita masih fokus pada yang 1 spot yang cendrawasih yang ini. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, hutan di Tambrau juga menyediakan tumbuhan herbal yang digunakan sebagai obat tradisional. Salah satunya adalah daun gatal, yang kerap dimanfaatkan masyarakat setempat untuk pengobatan alami sehari-hari. Ini daun gatal ini sebelum biasanya habis orang pulang berburu atau biasa pulang ke sejerat atau jalan jauh, biasa pulang petik untuk gosok di badan atau kaki yang biasanya sakit atau mungkin urat-urat yang tidak pan atau ini biasa tong gosok untuk kasih naik badan, kaki, prosesnya untuk jalan lagi. Karena daun gatal ini salah satu obat tradisional yang memang sudah dipakai dari orang punya orang tua, orang pakai untuk biasa jalan jauh mencari dan juga daun gatal biasa. Daun gatal
menjadi salah satu contoh tumbuhan herbal yang digunakan sebagai obat tradisional yang masih dijaga dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal hingga saat ini. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai kawasan penyangga ekosistem, tetapi juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Di sejumlah wilayah, hutan bekas kebun kini dimanfaatkan kembali sebagai lahan budidaya tanaman nilam. Lahan yang sebelumnya terbengkalai setelah aktivitas berkebun berakhir, kembali diolah untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Saat ini, Peres Yekwam, seorang pelajar SMA asal Kampung Baun, Distrik Yimbun, turut terlibat langsung dalam pengelolaan kebun nilam milik keluarganya. Di sela aktivitas sekolah, ia membantu orang tuanya mengurus lahan, mulai dari penanaman hingga proses penyulingan minyak nilam. Saya bantu bapak ya mungkin sekitar 1 tahun lah. Ini 1 tahun dan setengah. 1 tahun 3 bulan. Jadi usahanya untuk membantu saya dan bapak juga. Dari situ saya pikirnya ini terhadap pekerjaan apa, jadi ini pekerjaan sudah. Saya di sini saya datang bantu bapak untuk saya sekolah. Mungkin ini yang bisa saya kerja untuk bisa kasih uang untuk saya datang bisa pulang sekolah lagi. Jadi bibit ini yang saya suka kerja. Jadi saya potong, saya masak bisa untuk uang untuk saya pulang sekolah. Bagi Peres, usaha ini bukan sekadar membantu orang tua, tetapi juga menjadi sumber biaya pendidikannya. Ini adalah Bapak Peres Yekwam, bernama Yesias Yekwam. Saat ini, ia sedang melakukan proses penyulingan tumbuhan nilam. Menurut Yesias Yekwam, proses penyulingan minyak nilam membutuhkan waktu yang cukup lama. Sore itu 1 malam 2 hari. 1 malam 2 hari. Saya jaga. Dari pagi malam itu sampai pagi lagi. Sampai hari ini sampai jam 3 baru bisa. Ini. Baru sore begini, nanti sampai jam 7 malam kan baru ganti. Yang kemarin ini saya ganti sampai jam 3 sore. Sampai tadi malam rencana sampai hari ini lagi sampai jam 7 malam sebentar baru sembuhan. Dari sini baru lagi saya ganti baru. Itu kira-kira bisa dapat berapa kilo? Baru 4 kilo atau 4 kilo setengah. 4 kilo setengah. 4 kilo setengah. Berarti yang kemarin 15 liter itu, 15 kilo itu hasil suling berapa hari itu? Kalau 15 kilo itu sampai 3 hari bisa dapat. 3 hari. 15 kilo. 3 hari. Baru 2 hari itu dapat 6 kilo bisa dapat. Paling banyak ya? 6 kilo. Jadi itu buan sampai 2 kali. Sorin buanin sampai 2 kali. 2 kali buan. Buannya daun sampai 2 kali. Nanti isi ini sebentar buan ini isi lagi baru. Nanti kita dapat 6 kilo. 2 kali isi. 2 kali isi baru itu buan. Baru dapat
6 kilo. Dalam satu kali proses masak atau penyulingan, hasil minyak yang diperoleh berkisar 4,5 liter hingga 6 liter, tergantung ukuran drum dan bahan baku. Hasil penyulingan ini kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemberinya nih, bos langsung itu, bos yang pengantara itu macam kasih aparat ini di Sorong. Dan saya jual di situ, saya terada, dan saya telepon bos di Jakarta langsung. Kalau di Sorong 700 atau 800 ribu 1 liter. Kalau bos besar beri itu 900 1 liter. Biasa Bapak jual sekitar berapa liter? Kalau jual itu macam 50. Nanti masa begini saya tambun sampai dapat banyak macam 50 liter lagi baru. Kan saya telepon bos. Keberadaan usaha penyulingan minyak nilam ini diharapkan dapat terus berkembang, menjadi sumber penghasilan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.